Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas M03 mata kuliah pencemaran perairan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik bioremediasi. Pertama, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Adinda Kirana Ramadanti Putri, dengan digit NIM terakhir 033. Dan yang kedua, saya Dihayu Kartikasari dengan NIM digit terakhir 035. Yang pertama yaitu apa itu bioremediasi? Mari kita ketahui artinya. Bioremediasi merupakan sebuah proses degradasi biologis dari sampah organik pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang. Nah, definisi bioremediasi menurut United States Environmental Protection Agency yaitu merupakan suatu proses alami untuk membersihkan bahan-bahan kimia berbahaya. Ketika mikroba tersebut mendegradasi bahan berbahaya, maka akan dihasilkan air dan gas yang tidak berbahaya seperti karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi bioremediasi. Teknologi bioremediasi dapat mereduksi polutan yang ada di lingkungan. Tekniknya dapat dilakukan dengan mendegradasi bahan organik dan bahan anorganik. Teknik ini menggunakan agen bioremediator berupa khamir, bakteri, maupun fungi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah teknik bioremediasi yaitu menjalankan program hijau atau reboisasi dengan tujuan untuk pembentukan vegetasi. Yang selanjutnya yaitu strategi bioremediasi. Yang pertama adalah bioremediasi pasif. Bioremediasi pasif ini merupakan bioremediasi yang bersifat alami terhadap suatu lokasi yang terkontaminasi dengan memakai mikroba indigen atau mikroba yang berada di tempat tersebut. Beberapa polutan yang dapat diuraikan oleh mikroba ini memiliki kelemahan, yaitu kecepatan penguraian yang sangat lambat pada keadaan tertentu. Yang kedua yaitu biostimulasi. Biostimulasi sendiri memiliki tujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme indigen beremediasi dalam tanah atau air. Proses ini dilakukan dengan penambahan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor ke dalam air atau tanah yang tercemar. Yang ketiga yaitu bioventing. Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan stimulan ke dalam tanah untuk menstimulasi aktivitas mikroba. Proses ini dengan cara menstimulasi gas metana dan oksigen sebagai stimulan. Yang selanjutnya yaitu bioaugmentasi yang merupakan inokulasi suatu lokasi yang terkontaminasi dengan mikroorganisme untuk memfasilitasi biodegradasi. Yang selanjutnya yaitu land farming. Land farming ini merupakan penerapan dengan mencampurkan polutan atau limbah ke dalam permukaan tanah yang tidak tercemar. Nah, caranya sendiri yaitu dengan pemberian lapisan tanah liat dengan tujuan pencegahan pencucian polutan masuk ke dalam air tanah. Selanjutnya yaitu pembuatan kompos. Pembuatan kompos ini dalam penggunaannya, mikroba memiliki kemampuan yang tahan terhadap suhu yang tinggi dan bersifat aerobik. Penggunaan mikroorganisme ini pada tibunan tanah dengan tujuan menguraikan polutan. Yang terakhir yaitu ada fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri dilakukan dengan bioremediator berupa tumbuhan yang digunakan untuk melenyapkan, menyerap, membersihkan, dan mengubah berbagai polutan menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu cara pengolahan limbah. Cara pengolahan limbah yaitu menggunakan produk pengurai limbah. Zat yang terkandung dalam produk ini terdiri dari berbagai macam kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan dan dapat menguraikan limbah. Zat pengurai limbah dapat membunuh mikroba patogen di dalam air limbah.
Dekomposer mikroorganisme tersebut merupakan salah satu cara mengurangi pencemaran lingkungan dan bentuk upaya menggali mikroorganisme yang berguna bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi. Yang pertama yaitu kelebihan dari bioremediasi. Bioremediasi sendiri lebih ramah lingkungan karena bioremediasi menggunakan organisme. Yang kedua, tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan mudah diterapkan di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari bioremediasi. Bioremediasi hanya dapat organisme yang digunakan seperti fungi atau bakteri itu hanya terdapat beberapa yang mampu bereaksi terhadap material organik atau zat kimia. Yang kedua, bioremediasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasilnya. Next. Yang selanjutnya yaitu terkait studi kasus. Studi kasus ini saya mengambil dengan judul Bioremediasi Limbah Tercemar Kadmium pada perairan di Kabupaten Pasuruan menggunakan bakteri indigen secara ex situ. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui efektivitas konsorsium bakteri indigen dalam bioremediasi limbah cair yang terkontaminasi oleh kadmium. Next. Hasil dan pembahasan dari studi kasus tersebut yaitu pada penelitian tersebut ternyata menghasilkan 4 konsorsium bakteri indigen dengan diberi label A, D, E, dan C, di mana keempat konsorsium tersebut selanjutnya akan dilakukan uji untuk mengetahui kemampuan bioremediasi limbah yang diambil secara ex situ. Dalam penelitian ini diuji kadar BOD5, COD, DO, dan juga kadar kadmium pada keempat perlakuan konsorsium tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat perlakuan konsorsium tersebut mampu mereduksi kadar kadmium yang baik. Kemampuan reduksi tersebut terjadi karena bakteri tersebut memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kadmium, atau bisa jadi logam tersebut dimanfaatkan dalam membantu kelangsungan hidupnya. Selain itu, ketahanan bakteri terhadap kadmium dapat terjadi karena bakteri tersebut mampu memproduksi protein untuk mengikat kadmium secara intraseluler. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan para ahli yang menyatakan bahwa terdapat beberapa bakteri yang mampu menjalankan mekanisme metalothionin, di mana mekanisme tersebut merupakan mekanisme penghelatan logam berat secara intraseluler dengan menggunakan protein. Next. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari studi kasus yang saya bacakan, yaitu yang pertama, berdasarkan isolasi bakteri dari limbah cair yang tercemar kadmium di Kabupaten Pasuruan tersebut, ternyata menghasilkan 4 konsorsium bakteri indigen. Yang kedua, yaitu keempat konsorsium tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk mereduksi kadmium pada limbah cair secara ex situ dan bioremediasi limbah dengan mampu menurunkan kadar BOD5, COD, dan juga meningkatkan kadar DO. Yang ketiga, konsorsium indigen D ternyata memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bioremediasi limbah cair secara ex situ dibanding ketiga konsorsium yang lain. Yang keempat, konsorsium indigen J memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mereduksi kadmium daripada ketiga konsorsium yang lain. Next. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan untuk membuat dan melengkapi tugas kami. Next.
Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.